sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi. Sampai saat ini, tidak ada tanggal dan tahun yang pasti ditetapkan sebagai dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi. Tetapi, banyak ahli yang sepakat untuk menyebutkan dua peristiwa penting seawal mula dikenalnya psikologi industri dan organisasi. Peristiwa penting itu yang pertama adalah terbitnya buku karangan Walter D. Scott, The Theory of Experting pada tahun 1903. Buku itu membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek dari dunia kerja. Yang kedua, tahun 1910, waktu Hugo Meisterbeck menulis buku Psychology and Industrial Efficiency serta psikologi industri pertama kali mendapat perhatian pada Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1918. Dan pada tahun itu ada dua tes yang digunakan untuk kemampuan mental yang bernama Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan. Dia mengembangkan tes motorik. Pada tahun 1924, dimulai suatu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat atau pengaruh aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi pekerja. Misalnya, apa akibat jika intensitas penerangan dikurangi? Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan, bahwa ternyata aspek fisik seperti intensitas penerangan tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan kawan saya selanjutnya. Terima kasih. Irma Kurniawati akan melanjutkan materi selanjutnya. Sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi pelatihan utama. Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini berkembang pula tes AGCT atau Army General Classification Test yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militer. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli digaji dan dicari aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitivity training dan tip group untuk para manajemen. Di era tahun 1970-an, isu-isu psikologi organisasi tentang motivasi dan kepuasan kerja mulai mendapat perhatian luas dan teori-teori tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Dignity karangan B.F. Skinner tahun 1971 menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Periode tahun 1980-an sampai 1990-an ditandai dengan mulai digunakan metode-metode statistik yang lebih canggih seperti part analysis, multivariate analysis of variance. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya metode statistik yang digunakan terbatas pada tes dan korelasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Fiberta. Di sini saya
akan melanjutkan dan menceritakan mengenai sejarah psikologi industri dan komunikasi. Nah, pada masa dewasa ini itu, kan ada 3 masa sejarah psikologi industri dan organisasi. Yang pertama itu ada masa dini, yang kedua ada masa antara Perang Dunia, dan yang terakhir itu ada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini semua ketiga masa yang saya sebutkan di awal tadi itu menjadi satu untuk menciptakan suatu disiplin dengan suatu pangkalan yang luas. Nah, kepada efisiensi industri dan masalah-masalah seleksi atau penempatan yang terkait telah ditambahkan rekayasa, faktor-faktor manusia, dan kepedulian psikologis yang dijadikan menonjol oleh eksperimen Hawthorne. Nah, kepedulian ini mencakup motivasi pekerja, ada kepuasan kerja, kepemimpinan, dan pengaruh kelompok pada perilaku pekerja secara individu. Nah, pada masa dewasa ini hanya terdapat sedikit bidang yang menyentuh perilaku manusia atau memperhatikan organisasi-organisasi yang tidak diminati oleh psikolog industri atau organisasi. Nah, mereka mempelajari penyalahgunaan obat oleh pekerja, perilaku konsumen, jalan setapak karir, masalah-masalah khusus dari pekerja minoritas dan organisasi yang dimiliki minoritas, serta sejumlah besar pertanyaan dan masalah lainnya. Nah, banyak psikologi industri ataupun organisasi yang melakukan riset yang berkaitan dengan suatu lembaga akademis. Nah, tujuannya itu untuk memberikan rangsangan dari minat teoritis dari rekan-rekan yang memburu jalur-jalur riset lain maupun dari masalah-masalah praktis organisasi. Nah, hal itu membantu maupun memperkuat sifat dasar mendua teoritis terapan dari psikologi, industri, dan organisasi. Nah, psikolog, industri atau organisasi ini bersama-sama dengan semua bidang khusus lain dalam psikologi mempunyai tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik akan perilaku manusia. Nah, apa yang memisahkan psikologi, industri, organisasi, dan bidang lainnya itu? Yaitu fokusnya pada perilaku orang-orang dalam lingkungan organisasi. Jadi fokus dari psikologi, industri, dan organisasi itu terfokus pada orang-orang yang bekerja atau lingkungannya itu seperti organisasi, atau di kampus itu seperti himpunan atau BEM. Nah, mereka terfokus pada perilaku orang yang terlibat dalam lingkungan organisasi ataupun industri. Nah, selanjutnya, fokus ini menyebabkan psikologi industri ataupun organisasi mempunyai beberapa tujuan yang sama dengan studi manajemen, terutama dalam bidang-bidang yang disebut perilaku organisasi dan manajemen personalia. Sekian, terima kasih. Saya Rina Juni. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembahasan dari teman saya tentang ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Istilah psikologi industri dan organisasi tentunya merujuk jika seluruh aspek yang menyangkut perilaku manusia dalam kegiatan industri dan organisasi dapat menjadi objek dari psikologi industri dan organisasi. Tetapi, dalam prakteknya kita harus benar-benar membedakan bidang-bidang yang menjadi objek dari seorang psikologi industri dan organisasi. Lebih banyak menggunakan data empiris dan statistik daripada putusan-putusan klinikal. Jadi, seorang psikologi yang melakukan terapi untuk pekerja lebih tepat disebut sebagai psikologi klinis daripada psikologi industri dan organisasi. Jika demikian, bidang apa saja yang menjadi objek psikologi industri dan organisasi? Menurut Mitchell G. Among 2004 menyebutkan ada 4 bidang utama dari psikologi industri dan organisasi, yaitu yang pertama, psikologi personal. Psikologi personal ini berkaitan dengan bidang analisis jabatan atau pekerja, rekrutmen dan seleksi karyawan, sistem upah dan gaji, pelatihan karyawan, dan evaluasi kinerja karyawan. 2. Psikologi organisasi. Bidang ini berkaitan dengan isu-isu tentang kepemimpinan, kepuasan motivasi karyawan, komunitas organisasi, manajemen, konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. 3. Pelatihan dan pengembangan atau disebut juga dengan training and development.
Di dalam pelatihan dan pengembangan, biasanya seorang psikolog melakukan pengkajian terhadap metode-metode untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pada karyawan. Contoh jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yaitu 1. Skill training, yang kedua retraining, yang ketiga cross functional training, dan yang keempat team training. 4. Ergonomi dalam bidang ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan, interaksi manusia, dan kelelahan atau stres fisik. Dalam kegiatan ini dilakukannya pengkajian jadwal kerja yang optimal dan merancang desain kursi yang nyaman. Perbedaan PIO dengan organization lainnya. 1. PIO itu berfokus pada individu agar dapat mengembangkan kompetensinya di tempat kerja. 2. Manajemen sumber daya manusia. Dan ketiga, mengelola secara kelompok dan sistem organisasi yang efektif dan efisien agar individu dapat bekerja secara produktif.